Hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Itu kata Socrates. Banyaknya hal dan kejadian yang telah kita alami hingga detik ini tidak otomatis membuat kita tahu bagaimana diri kita sebenarnya dan apa sih sebenarnya yang kita inginkan. Cepatnya dunia dan adanya sosial media kadang membuat kita jadi lebih sering melihat keluar, lupa bahwa diri kita juga butuh untuk dilihat, dipahami, dan diselami. Kamu bisa jadi udah ikut ratusan seminar motivasi, konsul dengan motivator-motivator ternama. Tetapi ketika kamu melakukan itu semua tanpa mengenal diri kamu yang sebenarnya, maka semua itu bakal useless. Ibarat kamu nimba air tapi ember yang kamu pakai buat menampung air itu bocor. Atau ibarat kamu membangun sebuah apartemen dengan fondasi yang lapuk yang sewaktu-waktu bisa roboh lagi. Emang sepenting itu ya mengenal diri? Oke, sebelum membahas ke sana, kita harus tahu dulu nih, apa itu konsep diri atau self-concept. Self-concept atau konsep diri adalah cara dan sikap seorang individu dalam memandang dirinya. Konsep diri ini terbagi menjadi dua, ada self-concept positif dan self-concept negatif. Yang pertama, kita bahas dulu self-concept positif. Self-concept positif sebagai pandangan seorang individu memiliki konsep positif pada dirinya yang memudahkannya dalam beradaptasi dengan banyak keadaan. Individu tersebut memandang di samping hal-hal buruk atau negatif, pasti ada hikmah yang bisa diambil. Biasanya, individu yang memiliki self-concept seperti ini akan lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir bahwa setiap masalah ada solusinya. Individu yang memiliki self-concept positif biasanya memiliki karakteristik seperti ini. Yang pertama, mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk mengatasi berbagai masalah. Dengan kata lain, dirinya percaya bahwa di setiap masalah pasti ada solusinya. Yang kedua, memiliki keinginan untuk introspeksi diri dan kemampuan dalam memperbaiki dirinya sendiri. Yang ketiga, dapat menerima pujian dari individu lain tanpa rasa malu. Dengan kata lain, ia tak akan hanyut ketika mendapatkan sanjungan dari individu lain. Yang keempat, tidak merasa terancam dan cemas apabila dirinya dikritik oleh individu lain. Yang terakhir, akan secara lapang menerima informasi negatif terhadap dirinya. Oke, selanjutnya self-concept negatif. Self-concept negatif biasanya terjadi pada individu yang tidak banyak tahu informasi akan dirinya sendiri dan tak melihat dirinya secara utuh. Biasanya, ia hanya melihat kelemahan pada dirinya atau bahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Contohnya, kamu lagi interview nih, terus interviewernya di depan kamu, dia bilang gini, coba sebutin 3 kekurangan dan 3 kelebihan kamu. Terus pas kamu mikir, dapatnya 9 kekurangan dan 1 kelebihan. Mungkin kamu jadi mikir, kayaknya emang hidup aku ambiar deh, kok dikit banget ya hal yang positif tentang diri aku. Kalau misalnya kamu ngerasain hal ini, mungkin konsep diri kamu yang kamu milikin masih negatif. Konsep diri yang negatif ini kalau misalnya dibiarin aja, ini bahaya loh. Karena nantinya ini bisa mengganggu kesehatan mental. Bahkan nih, jangan dulu ngomongin soal kesehatan mental. Dengan pikiran-pikiran negatif kayak gitu, kamu mau ngelakuin apa juga kadang-kadang jadi mikir 2 kali. Aku sanggup gak ya? Aku worth it gak ya? Dan jadinya ada kesempatan-kesempatan di hidup kamu yang jadinya gak kepakai. Simply ya, karena kamu gak ngerasa oke. Individu yang mempunyai self-concept negatif cenderung lebih pesimis dan merasa sulit untuk melihat kesempatan dalam kesulitan tersebut. Terlebih, dirinya merasa kalah sebelum mencoba. Tidak hanya self-concept positif saja yang memiliki karakteristik, tetapi self-concept negatif juga memiliki karakteristik. Yang pertama, merasa pesimis setiap kali menghadapi suatu kompetisi dengan individu lain. Yang kedua, memiliki sifat yang sensitif atau peka apabila mendapat kritikan dari individu lain. Yang ketiga, memiliki sikap yang responsif apabila mendapat pujian dari individu lain. Yang keempat, cenderung memiliki sikap yang suka mengkritik, bahkan hingga ke persoalan kecil sekalipun. Yang kelima, memiliki perasaan bahwa dirinya tidak disenangi oleh individu lain. Nah, itu dia self-concept positif dan self-concept negatif. Selain itu, self-concept sendiri dia punya 3 komponen. Yang pertama, self-image, yang kedua, self-esteem, dan yang ketiga, ideal self. Berhubung masing-masing komponen ini punya ciri khas tersendiri dan cukup menarik, mari kita bahas satu persatu. Komponen pertama, self-image.
Self-image adalah kita memandang diri kita sendiri. Nah, memandangnya di sini itu bisa dari banyak sudut pandang. Bisa dari sudut pandang penampilan. Misalnya, kamu setinggi apa? Apa warna rambut kamu? Apakah rambut kamu keriting, bergelombang, dan lain-lain. Nah, bisa juga lewat peranan sosial nih. Misalnya, aku di sini sebagai anak kedua dari 2 bersaudara. Atau kamu di situ sebagai seorang mahasiswa, misalnya. Atau bisa juga misalnya via trait kepribadian. Misalnya, aku menganggap diriku sebagai ekstrovert akut. Terus, kamu mungkin menganggap dirimu introvert dan kamu gak enakan, gitulah intinya. Karena sumbernya adalah pemikiran pribadi kita sendiri, self-image ini nggak selamanya sesuai sama realita. Dan bisa aja nih sebenarnya dia mencong-mencong kemana-mana. Contohnya, yang paling biasanya banyak dibahas itu adalah orang yang mengidap anoreksia nervosa. Kamu mungkin nggak tahu anoreksia nervosa itu kayak gimana. Anoreksia yaitu orang yang secara fisik mereka sudah sangat-sangat kurus, tapi mereka terus memaksakan diri untuk diet, sampai diet ekstrim kadang-kadang. Orang yang menderita anoreksia nervosa mungkin akan memandang dirinya itu overweight. Padahal kenyataannya justru mereka memiliki berat badan di bawah rata-rata. Kenapa bisa begitu? Ya persepsi self-image yang mencong-mencong itu. Oke, kita komponen yang pertama. Komponen kedua ada self-esteem. Self-esteem adalah seberapa tinggi kita menilai diri sendiri. Berbeda sama komponen sebelumnya yang emang sepenuhnya itu berasal dari diri. Self-esteem ini didasari juga oleh perbandingan diri sendiri dengan orang lain dan bagaimana orang lain merespon kita. Jadi, kalau misalnya orang-orang yang menjadi sasaran perbandingan kita ini lebih baik dalam aspek yang kita bandingkan, maka self-esteem kita akan rendah. Misalnya, let's say, kamu ngebandingin berdasarkan jumlah followers, jumlah like. Ya kalau misalnya mereka lebih tinggi, maka self-esteem kamu akan turun. Begitu juga sebaliknya. Ketika orang-orang mengabaikan, menjatuhkan, bahkan menelantarkan kamu misalnya, maka self-esteem kamu akan semakin turun. Nah, tapi yang perlu diingat, self-esteem ini sifatnya nggak global. Jadi, nggak ada tuh yang namanya kayak, ya udah, aku nggak percaya diri. Aku nggak percaya diri di seluruh kehidupan aku. Nggak gitu. Kita bisa punya self-esteem tinggi di satu aspek kehidupan, tapi di aspek yang lain, self-esteem kita rendah. Itu bisa kayak gitu. Misalnya, kamu di sini adalah seorang nerd. Kamu menilai diri kamu pintar di bidang akademis karena ya IP kamu cum laude dan kamu sering menang lomba. Tapi juga kamu memiliki self-esteem rendah di aspek-aspek lain. Misalnya, kamu mungkin menilai dirimu sebagai jomblo akut nih karena kamu sering di ghosting dan ditolak mentah-mentah sama gebetanmu. Nah, itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga yaitu ideal self. Ideal self yaitu bagaimana harapan diri kamu terhadap dirimu sebenarnya. Ideal self ini mencakup atribut-atribut positif yang kamu harapkan ada di diri kamu. Misalnya, kamu pengen mudah bergaul. That's your ideal self, dirimu yang mudah bergaul. Atau kalau misalnya kamu punya ambisi di dalam hidup kamu. Kamu pengen kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Atau kamu pengen punya start sendiri nih. Itu adalah your ideal self. Mungkin kamu jadi bertanya-tanya, apa sih pentingnya self-concept? Oke, yang pertama, memaksimalkan potensi diri. Jika individu memiliki self-concept yang positif, individu itu akan percaya bahwa ia dapat melakukan berbagai hal, mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan mencari peluang dan solusi, membuka potensi yang dimiliki kepada hal-hal yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Yang kedua, membantu dirinya sendiri dalam mencapai tujuan hidupnya. Individu yang memiliki self-concept positif cenderung memiliki sikap yang optimis dan realis terhadap tujuan yang diinginkannya. Dengan begitu, peluang dirinya untuk berhasil akan semakin besar, sehingga tujuan yang diinginkannya pun akan tercapai. Yang ketiga, menghindari self-sabotaging behavior. Individu yang memiliki self-concept positif mampu menghindari self-sabotaging behavior. Self-sabotaging behavior sebagai bentuk pemikiran, sikap, ataupun tindakan yang menahan dirinya untuk meraih apa yang ia mau. Misalnya goals dalam hidupnya. Memiliki self-concept yang positif akan membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih positif, optimis, dan yakin bahwa dirinya mampu mendapatkan apa yang diinginkan atau dituju. Akan tetapi, sebaliknya, apabila self-concept pada diri individu itu negatif atau dapat dikatakan tak sehat, hal itu tak akan membawa dirinya dalam mencapai keinginan dan tujuannya.
Yang keempat, mampu mempengaruhi fisik dalam menghadapi masalah. Maksudnya yaitu mempengaruhi perspektif bagaimana individu itu menggunakan fisiknya dalam menghadapi suatu masalah atau tantangan dalam kehidupannya. Contoh simpelnya, seseorang ingin mengikuti suatu perlombaan lari. Apabila ia memiliki self-concept bahwa dirinya terlalu gemuk untuk dapat mengikuti perlombaan lari, maka dia akan menjadi orang terakhir yang mencapai garis finish. Itu mungkin saja bisa terjadi. Akan berbeda bila individu tersebut memiliki self-concept positif, bahwa dirinya kuat dan akan memenangkan lomba lari tersebut. Bisa saja hasilnya akan sesuai dengan pemikirannya tersebut. Hal ini menandakan bahwa individu yang memiliki self-concept positif akan mampu mempengaruhi fisiknya dalam menghadapi masalah yang ada. Nah, kamu udah tahu kan seberapa pentingnya self-concept untuk diri kamu. Jadi, jangan lupa untuk mencoba lebih mendalami atau mengenal diri kamu. Dan jangan lupa nih, coba ubah yang asalnya self-concept negatif menjadi self-concept positif. Oke, aku Anissa Nur Azizah. Bye-bye.